92,5 Maestro FM House at the Sound. Sobat Maestro, halo, apa kabar Sobat Maestro semuanya ya? Ketemu lagi barengan sama Elke di Ladies Talk hari ini. Dan ada para ladies, memang ladiesnya kurang satu sih ya. Cuma ada Ibu Christina dan juga Ibu Pangpang. Halo. Ibu ceweknya berhalangan hadir ya, tapi nggak apa-apa, nanti bakal gabung lagi pastinya di Ladies Talk lagi. Dan ada Bapak Produser, halo. Halo. Seru, tetap Produser bermasker jauh ya. amat, produser. Lagi di mana tuh? Di mana ya? Di bawah sih. Di bawah. Nah, makanya teman-teman yang dengerin ya kudu lihat lewat YouTube. Bener nggak? Benar banget. Langsung aja cek YouTube channel kami di Maestro Radio Bandung, Sobat Maestro. Dan hari ini seperti minggu-minggu kemarin kita masih bakal bahas tentang anniversary, tentang cinta lah pokoknya di bulan Februari ini ya. Dan di kesempatan hari ini, siapa yang bakalan kita kupas tuntas cerita cintanya? Sudah hadir nih bersama-sama dengan kami, ada Mas Hendar sama Mbak Inoy. Halo. Hai. Halo. Ketemu lagi. Welcome to Maestro Jazz Corner, Sobat Maestro. Dan saya pendengar setianya. Wow. Jadi gimana nih Mas Hendar? Dave Grusin adalah? Kalau bicara Dave Grusin ya. Hari Kamis Elke, itu hari Kamis. Oh ya. Tapi hari ini beda banget loh si Mas Hendar loh, kelihatannya beneran asli. Wajahnya tuh kayak abis dikasih masker 24 jam gitu. Oh. Masker 24 jam mah nggak bisa ngomong, Abtin. Masker muka loh. Tersandung, Iya, Mas. aku tersandung. Masker lumpur hitam itu loh. Oh, iya. Benar jadi kinclong banget ya. Soalnya ada sumber yang bikin kinclong sebelahnya sih. Kasih. Jadi Serum itu yang glow-nya aslinya Mas sebenarnya. Hendar itu yang sekarang. Kalau hari Kamis itu penuh dengan permaskeran. Kebalik. Iya. Benar. Aduh, terima kasih loh Mbak Inoy sama Mas Hendar sudah menyempatkan hadir. Thank you. Thank you undangannya juga. Mau bahas apa, Elke? Nah, sebelum bahas langsung tentang percintaan ini di dunia pernikahan ini ya, Kita mau nanya. benar, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Sobat Maestro sudah akrab banget sama suaranya Mas Hendar, terus sempat yang ikutan Intimate Maestro Jazz Corner juga pernah lihat Mas Hendar sendiri gitu ya. Nah, sosok yang satu ini nih, Mbak Inoy, kayaknya belum kenal nih Sobat Maestro. Boleh Mas Hendar silahkan sama Mbak Inoy. Ya. Kalau saya sih udah ya sering ya di Maestro. Ya nggak apa-apa sih, kan ini beda jam- program Mas Hendar. Kamis jam 12 sampai jam 3. Barangnya Lo kan iklan. promosi. Ini temanya beda banget ya sama musik. Pasti entah ngobrolnya apa nanti kita obrolin aja. Tapi ya saya ini pacar saya bekas dia apa lagi mau kenalan sendiri aja. Iya boleh Mbak Inoy, monggo. Hai sahabat Maestro ya. Sobat. Sobat Maestro dimanapun Anda berada di 92,5 FM. Wah, tapak Mas Hendar bisa hilang nih. Oh, sebetulnya Mas Hendar itu adalah murid saya waktu dia public speaking. Jadi biasanya gitu. Oh iya, nggak bohong ya. Bukan. Iya, saya mantannya Mas Hendar tadi diajak untuk ayo ikutan yuk ke Ladies Talk gitu. Jadi mungkin bisa sharing-sharing. Kita sudah kenal hidup bersama-sama itu udah lebih dari 35 bulan ya. Hah, gimana? 35 tahun. Ya, 35 bulan. Aduh, suka banget gue liat dagelannya ini berdua. Enggak, bulan depan kita memasuki 32 tahun. Perkawinan ke 32 tahun. Saya Inoy, kebetulan nama saya sama dengan Ibu Christina. Oh. Ya cantik-cantik, namanya cantik Ya, ya. nama Christina itu nama yang luar biasa ya, karena saya berterima kasih kok saya dikasih nama Christina, karena Christina itu adalah follower of Christ. Itu doa. Jadi memang saya adalah follower of Christ, bukan follower of Hendar Waskito, bukan. Gitu. Aduh, tapi kalau ngomong gitu doang, Mbak Inoy, aku langsung kayak ketancep gitu deh, beneran. Oh, memang harus, karena nama adalah doa orang tua buat kita, dan kita harus aminin gitu dan jalanin gitu.
Bener nggak? Benar-benar. Tapi tadi aku sempat dengar juga bulan depan, berarti Maret ya, Mas Hendar ya? Maret. Ya. Maret itu ulang tahun pernikahan yang ke-32. Iya Wah, benar. dan 32. saya udah kenal dia lebih dari 40 tahun gitu. Jadi udah kebayangkan kira-kira saya itu usianya seperti mungkin Pak Budi almarhum gitu. Enggak. Nggak mungkin. Nggak gitu lah, Mbak. Jangan gitu dong. Enggak, saya Saya masih merasa ada penipuan di sini. iya. Jadi kita 32 tahun, kita punya 2 anak. Yang satu baru menikah, yang laki, yang tua, yang satu lagi perempuan masih bersekolah di luar sana. Iya. Oke, ini kalau ngomongin Dindi jadi berkaca-kaca lagi nih Mas Hendar nih. Mungkin perlu background lagu Dindi. Dindi. Dini itu nama anak perempuan saya. Iya, betul. Ini aku pengen tanya kalau selama hampir 32 tahun ini setiap anniversary ngerayain gak nih Mas Hendar sama Mbak Inoy? Jujur enggak ya, biasa aja kita. Ya pasti kita berdoa, paling enggak inget ya hari ini hari apa? Ingat gitu. Pasti ingat ini anniversary, pasti ingat, tapi dirayakan khusus enggak juga. Ya pernah, yuk makan berdua tapi makan biasa aja, nggak pakai candlelight gitu. Ya. Jadi biasa aja buat kita. Jadi Elke, mungkin saya bisa lebih jelasin dengan clear, bukan dengan lebih jelas gitu ya. Saya dan Mas Hendar ini bukan tipe yang lebay-lebayan dengan romantis, bukan. Karena keseharian kita sehari-hari ya seperti ini, kita banyak bercanda. Bahkan kalau serius itu rasanya nggak pernah terjadi di rumah tangga kita. Jadi itu yang membuat mungkin sampai hari ini Mas Hendar menjadi dirinya Mas Hendar sendiri, Ina jadi diri saya sendiri, dan kita hanya mensyukuri bahwa kita udah 32 tahun ya, kita udah 40 tahun bersama-sama gitu ya. Kita hanya bisa mengucap syukur bahwa sampai hari ini masih kedua-duanya sama seperti waktu kita pacaran di tahun 80-an gitu. Jadi yang kita rasakan anunya ya, vibe-nya ya. Jadi bukan lebay-lebayannya yang bunga-bunga, Mas Ina nggak pernah ngasih bunga. Enggak. Bunga mawar aku beli sendiri. Tapi itu Mas Hendar, dan saya juga bukan tipe perempuan yang Mas kok nggak ada ini, nggak ada itu, enggak. Kalau memang kita pengen pergi ya kita pengen pergi menikmati apa, nggak perlu harus ada special event ya Mas. Nggak pernah. Oh, ini beda nih sama contoh yang kemarin nih. Aliran berbeda ya. Alirannya koboi. Iya. Jadi ya dibilang ya sampai hari ini ya kalau boleh cerita, Ino itu orang yang paling senang bekerja. Jadi sampai hari ini dia aktif. Kalau saya lihat umur, lihat juga situasi, saya bisa dibilang secara profesional kerja sih udah enggak. Jadi udah pensiun. Tapi saya sangat mendukung dia karena dia memang orangnya senang kerja gitu. Apa gara-gara sio kuda kali ya? Bisa jadi loh. Dia malah kalau nggak kerja kayaknya pusing dia. Gitu. Oh ya. Oh, ya, Kita sama-sama Kristina Kuda ngomong-ngomong. Ya, saya bekerja bagai kuda dan yang menikmati adalah babi gitu ya. Ya, tapi kelihatannya ini mereka berdua saling supportnya luar biasa ya, teman-temannya. Ya nggak sih? Bener banget. Gitu. Ya, nggak ada yang baper nih kayaknya nih. Nggak, saya harus tahu diri lah ya. Dia satu orang senang bekerja, tapi di samping itu saya nggak secara profesional, nggak kerja-kerja yang bener lagi serius gitu ya. Tapi ya harus tahu diri kita. Nah di situ ada peran dan tanggung jawab yang kita sehari-hari gitu. Kalau dia ke kantor atau kemana ya, saya udah pasti pembagian tugas gitu. Saya ya di rumah saya harus full perhatian ke rumah, urusan rumah aja, segala macem gitu. Pasti sudah ada urusan saya itu karena dia beban kerja kan sudah cukup banyak. Nggak kepikir lah yang urusan beres-beres rumah, urusan bayar listrik dan lain-lain gitu, itu udah pasti gitulah. Jadi sebetulnya mungkin yang membuat kita bisa seperti hari ini bukan seperti ya.
yang mengenal kita ya inilah kita berdua dari puluhan tahun sampai hari ini lebih kepada bahwa masing-masing menyadari tentang peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya cuman satu peran yang Mas Hendar tidak pernah lakukan dan itu nggak bikin saya kecewa, yaitu hamil dan melahirkan. Itu dia nggak bisa. Nggak bisa ditukar kalau itu. Itu Udah, dia nggak Mas. bisa. Itu dia nggak Udah pernah Mas mau. serius nggak dengerin teh. Ya itu, jadi kita tetap bukan berarti saya usul ya. Jujur saja penghasilan ya Inoy ya selama ini yang paling memberikan, tapi disitulah ada tanggung jawab, dia udah tahu kalau begitu ada uang bulanan udah serahin ke saya, urusan segala macam rumah tangga udah diurus gitu. Oh, tapi ini di awal-awal pernikahan kan maksudnya untuk pria-pria yang lain gitu ya, untuk misalnya suami-suami yang lain misalnya gitu ya, nggak semua bisa terima gitu kan ya Mas Hendar. Ada yang Ya, jadi gini, mungkin ini karena situasi ya. Jadi dulu kita bekerja sebelum menikah juga saya udah bekerja, Inoy bekerja, kita menikah, saya bekerja, dia bekerja. Nah, 20 tahun kemudian situasi yang membuat kondisi seperti ini, misalnya karena bisnis saya selesai tutup gitu ya. benar. Saya banyak di bidang musik lah, di industri musik, harus berhenti waktu itu ya. Sudah kita menyesuaikan diri saja. Oh, Jadi tapi pas karena awal-awal sama-sama sibuk nggak ada masalah tuh Mas Hendar. Pas Mas Hendar kan awal-awal juga kan aktif nih bekerja, terus tapi pengen istri juga aktif juga nih ikut bekerja juga. udah nggak ada rasanya nggak ada masalah ya. Oh, Justru anehnya waktu kita ini bidangnya bertolak belakang. Saya banyak di musik, dia di betul-betul profesional gitu ya. Jadi dulu malah dia yang sering saya tinggal karena urusan itu. oh iya benar, Ya, musik ya. Pergaulannya dia sama artis-artis Ya, ya. gitu. Jadi dia pergi tuh dengan Sering ya? artis-artis Ya, gitu, ya begitu. ditinggal gitu. Bisa kebalik setelah saya nggak aktif, Inoy. Ino yang malah lebih banyak melanglang buana gitu. Benar-benar. Jadi mungkin Elke supaya nggak salah tanggap para pendengar daripada Maestro, jadi bukan dari kawin terus Mas Hendar nggak kerja, bukan. Jadi Iya. untuk meluruskan saja bahwa pernikahan kami normal seperti anak-anak pacaran, lalu kita punya satu tujuan, kita menikah, punya anak, Mas Hendar bekerja, Inoy bekerja. Di masa-masa 15 tahun, 20 tahun lah pernikahan, harus saya katakan bahwa 10 tahun pertama itu banyak sekali peran seorang wanita dalam arti ngurusin anak lebih memperhatikan itu Mas Hendar bukan Inoy. Jadi karena saya memang dari umur 19 sudah kerja. Jadi waktu hamil saya tuh nggak suka banget sama anak kecil sebetulnya. Tapi Mas Hendar sangat sayang dengan anak kecil. Jadi kebetulan kita punya asisten rumah tangga yang memang dia bisa ngurusin anak, dia masak, tapi di masa itu meskipun Mas Hendar sering banget pergi-pergi ke luar kota, luar negeri, tapi pengaturan untuk administrasi rumah tangga itu Mas Hendar udah ngatur jadi dia nyuruh Rosi begini-begini. Lalu kemudian saya benar-benar saya kerja aja gitu, pulang anak-anak bayi si Bibob sama Dindi masih kecil, Mas Hendar tuh yang lebih banyak bermain. Nanti saya pulang kantor baru kemudian main. Kalau mereka sakit baru mama gitu ya ambil tanggung jawab gitu. Tapi urusan suap Mas Hendar jauh lebih telaten. Lalu urusan segala sesuatu lah. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk dekat dengan anak-anak di masa kecil, Mas Hendar porsinya harus saya katakan lebih banyak dibandingin saya. Kapan Inoy mulai menyadari bahwa saya harus lebih merubah koboynya Inoy gitu ya? Waktu mulai kemudian beberapa kali suka dipanggil sekolah tuh. Alusin tuh anak-anak tuh. Nah, Mas Hendar mulai kalau gitu urusan sama guru, Inoy baru maju, berdua kita maju dan kemudian saya mulai merubah kebiasaan tanpa diminta oleh Mas Hendar. Jadi aku tahu diri juga gitu ya dan saya mulai banyak maksudnya terlibat lebih dalam ke anak-anak dan itu waktu anak-anak masih
SD. Dengan berjalannya waktu, hubungan kita berempat tuh ya kemana-mana ya berempat aja gitu ya. Sampai kemudian di 2010-2011 bisnisnya Mas Hendar harus tutup, Mas Hendar harus benar-benar di rumah. Jadi fungsinya akhirnya anomali, terbalik bahwa single income-nya hanya dari Inoy. Di mana sebetulnya kuncinya kan di sana, Elke. Sering orang melihat bahwa oh suami kudu bekerja, istri ngurus anak. Di dalam rumah tangga kami hampir bisa saya katakan 70% itu terbalik. Karena sekarang ini lebih banyak Mas Hendar itu dari awal dari pernikahan kita lebih banyak administrasi manajemen rumah tangga yang menghandle. Benar. Karena kalau misalnya kita lihat dari yang sekarang aja ya, pasangan-pasangan yang muda sekarang aja, untuk para wanitanya juga kan, maksudnya lebih banyak semua bekerja ya kalau lihat sekarang. Tapi kita tetap tinggal di dalam kayak stereotip harusnya tuh mama di rumah urus anak gitu kan. Jadi kalau saya perhatikan zaman sekarang ini memang agak berbeda dengan zaman dulu. Situasinya lebih berat sebetulnya zaman sekarang karena adanya sosmed itu bikin orang melihat kehidupan orang lain itu iri-irian. Nah, padahal kalau kita mau ngelihat internal kita sendiri, kondisi seperti Ino ini mungkin di zaman dulu juga banyak, nggak cuma saat ini. Masalahnya tidak terekspos di sosial media, itu bedanya. Benar. Gitu. Jadi mungkin yang perlu kita pahami saat ini adalah gimana sih kita overcome dengan situasi kekinian yang saat ini nih. Musim hidup kita di saat ini nih, rumah tangga itu seperti apa gitu kan, melihatnya. Karena buat Inoy pasti banyak di luar sana laki-laki pria yang di PHK, nggak dapat pekerjaan, istrinya bekerja, tapi bagaimana seorang istri harus tetap submit dan juga respectful kepada pasangannya gitu. Jadi itu kembali juga menurut saya lebih kepada karakter ataupun personality daripada masing-masing pasangan di sana saya melihatnya gitu. Saya bersyukur banget Mas Hendar termasuk orang yang easy going dan nggak peduli omongan orang dan dia juga sangat secure. Jadi dalam hal ini lebih kepada secure-nya. Jadi rasa tahu peran dia, tanggung jawab dia sebagai imam, raja maupun nabi di keluarga gitu ya. Nah, itu juga yang menurut Inoy benar-benar menjadi sebuah hal yang akhirnya saya juga ngerasa disayang, diberikan supporting. Jangan salah, Mas Hendar juga bisa marah loh kalau Inoy juga kebablasan, seriously. Iya, benar-benar. Berarti kita balik lagi nih ladies dan juga Pak Plot ya. Benar-benar dikasih tahu lagi sama Mbak Inoy dan juga Mas Hendar harus tentang peran kita, tapi bukan berdasarkan stereotip yang harusnya ada di lingkungan kita biasanya ya, ladies dan juga Koriki ya, kan kita biasanya kepikirnya di kita gitu kan ya, dan pasangan-pasangan muda juga banyak banget yang kayak gitu, jadi kepikirnya aduh harusnya tuh istri tuh di rumah aja, jangan kerja gitu kan, masih kepikirnya seperti itu gitu kan, padahal kebutuhan dan juga peran bisa berubah sebetulnya. Kondisinya kan berubah terus nih sekarang dan perubahannya cepat banget. Ya, itu dia Sobat Maestro. Nanti kita sering ketemulah pasangan-pasangan muda gitu ya, yang mau merit atau yang sudah merit beberapa tahun, ya ketemu masalah-masalah seperti itu gitu. Benar. Nanti kita bakal bahas lagi ya pasti, kita betul. Dari Mbak Inoy dan juga Mas Hendar. Aku seperti sedang berkaca soalnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak ya Pak Prot ya. Aku kayaknya bakal banyak konsultasi nih. Oke, siap kalau gitu. Buat Sobat Maestro juga mungkin yang mau konsul, mumpung ada Mbak Inoy dan juga Mas Hendar di sini, 081321000925 bisa Anda pergunakan dari sekarang ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk ya.